Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau disebut dengan e-commerce. Perdagangan elektronik atau disebut dengan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Ketiga, peningkatan imbal hasil atas pemegang saham dari investasi pemilik. Apa saja yang perlu dibahas dalam e-commerce? Yang pertama adalah kendala-kendala e-commerce, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan piranti lunak yang belum tersedia. Yang kedua, ruang lingkup e-commerce. Hal ini bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah setiap hari. E-commerce memiliki arti penting karena memang menyumbangkan presentasi dolar penjualan dalam jumlah besar dalam segmen tersebut. Yang ketiga, jalan menuju e-commerce. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dijalankan oleh masing-masing unsur lingkungan. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Yang pertama, manfaat DOS, yaitu efisiensi komparatif, efisiensi internal, dan efisiensi interorganisasional. Yang kedua, EDI, Electronic Data Interchange, yaitu transmisi data langsung komputer ke komputer dalam satu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin, yaitu implementasi dominan dari suatu iOS. Yang ketiga, extranet, ialah cara lain untuk membuat iOS dan diamankan di balik suatu firewall. Manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang keenam adalah memperbaiki layanan pelanggan. E-commerce dibagi menjadi dua. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau disebut dengan B2C, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis atau disebut dengan B2B, yaitu transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Strategi B2C untuk e-commerce, yaitu produk-produk digital, produk-produk fisik, dan penjualan maya versus campuran. Langkah-langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama adalah perdagangan bergerak, dan yang kedua adalah nirkabel berkelas. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. 3. Menekankan isi. 4. Sering diperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan 10. Carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce sedang mengalami perkembangan, baik itu di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia.
e-commerce B2B sepertinya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif.